Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang komponen yang ada dalam proposal penelitian. Yang saya hormati Ibu Nisa Aulia, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 204190053 beserta teman-teman yang akan menjelaskan materi pada hari ini: Melisa, Raradias Fariska, Ratu Mas Rizka Amelia, Wirati Maharani, Istiqomah, Aulia Fitriansyah, dan Asep Hidayat. Ada pula yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Latar belakang masalah PTK atau penelitian tindakan kelas yaitu memiliki beberapa unsur. 1. Kondisi kelas yang ideal atau pembelajaran yang diharapkan atau peneliti. 2. Kenyataan yang saat ini yang sedang terjadi yang dihadapi oleh guru atau peneliti. 3. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang dihadapi beserta penyebab. Penelitian. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui ya bahwasanya kita sudah masuk di semester 6, yang mana nantinya kita akan mengajukan judul skripsi kita nantinya. Nah, dalam menentukan judul ini kita harus tahu fokus penelitian apa yang akan kita ambil dan bagaimana sih cara menentukan fokus penelitian tersebut. Nah, tujuan saya di sini yaitu akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari fokus penelitian kita nantinya. Teman-teman disimak ya penjelasannya. Nah, teman-teman, cara pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan fokus penelitian yaitu merasakan adanya masalah yang sedang terjadi di suatu kelas. Nah, maka dari itu kita diwajibkan untuk observasi dahulu sebelum kita mengajukan judul. Nah, biasanya masalah ini akan kita dapati dengan hasil wawancara yang kita lakukan nantinya, yang mana wawancara ini kita lakukan dengan guru, dengan kepala sekolah, dan juga dengan siswa. Kedua, yaitu dengan mengidentifikasikan masalah yang sedang terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan kembali atau mencatat ulang hasil rekaman atau wawancara yang sudah kita lakukan dengan guru, siswa, dan kepala sekolah. Nah, di sini nantinya kita akan dapat atau menemukan masalah. Biasanya masalah ini akan timbul dari guru, dari siswa, dari hasil belajarnya, hasil media pembelajarannya, hasil dari evaluasi pembelajarannya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan menganalisa masalah. Di sini bertujuan untuk menemukan masalah yang sangat mendesak untuk kita atasi. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan cara kita kumpulkan dahulu masalah yang ada di suatu kelas. Yang kedua, kita tetapkan tingkat kepentingannya. Dan yang terakhir, barulah kita pilih mana yang paling penting dan yang paling mendesak yang harus kita atasi sebelumnya. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil menganalisa masalah, langkah terakhir yaitu dengan merumuskan masalah. Nah, jika sudah di tahap ini, maka kita bisa dianggap berhasil dalam menentukan fokus penelitian yang akan kita hadapi besok dalam judul skripsi kita. Teman-teman, semangat ya dalam menentukan judul besok. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Istiqomah, NIM 2041959. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi masalah. Apa sih pengertian identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah merupakan
Langkah awal yang dilakukan guru dalam melaksanakan PTK. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus melakukan refleksi terhadap kondisi, proses, dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya. Jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Misalnya, ada sekelompok siswa yang mengalami kesulitan yang sama dalam mempelajari suatu bagian pelajaran. Ada siswa yang tidak disiplin, mengerjakan tugas, atau belajar siswa menurun secara drastis. Perkenalkan, nama saya Rara Dias Fariska, NIM 2041902028. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan prosedur membuat rumusan masalah penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah dari sebuah penelitian. Menurut Sukajati 2008 menegaskan bahwa rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Menurut Suyanto tahun 1997 dan Sukaryana tahun 1997, dalam merumuskan masalah penelitian tindakan kelas ada beberapa petunjuk yang digunakan sebagai acuan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Selanjutnya, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Dan yang terakhir, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, menurut Wardani 2007 mengingatkan bahwa rumusan masalah harus dirumuskan secara operasional sehingga perbaikan pembelajaran saat PTK dilaksanakan dapat terarah. Dalam menuliskan rumusan masalah PTK, rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan hasil yang diharapkan bagi siswa dan praktisi yang dimuat dalam kalimat tanya. Nah, baiklah, mungkin itu penjelasan tentang rumusan masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya Durati Maharani dengan NIM 241962 akan menjelaskan tentang langkah dan prosedur membuat tujuan penelitian dalam PTK. Dalam pelaksanaannya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasakan mengganggu, yang dianggap menghalangi pencapaian tujuan pendidikan sehingga telah berdampak buruk terhadap proses atau hasil belajar peserta didik dan implementasi sesuatu program di sekolah. POP 1996 menegaskan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk pengembangan keterampilan guru berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi guru di kelasnya sendiri, dan bukannya untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Gunandar, ada 9 tujuan dari PTK. Pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus
mengingat masyarakat berkembang secara cepat. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan proses pembelajaran. 4. Sebagai alat training service yang melengkapi guru dengan skill dan metode baru. 5. Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. 6. Peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan cara meningkatkan motivasi pembelajaran di kelas. 7. Meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga pendidik. 8. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Yang terakhir, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, NIM 204190097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Sasaran utama penelitian tindakan kelas adalah peserta didik, guru, dan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian tindakan kelas harus memberikan manfaat kepada ketiga komponen tersebut. Manfaat penelitian tindakan kelas antara lain, yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi atau meningkatkan hasil belajar melalui tindakan guru. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriansyah. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian tindakan kelas. Latar belakang dari penelitian tindakan kelas ini yaitu 1. Kondisi ideal di dalam kelas. 2. Kenyataan yang dihadapi. 3. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataannya. Dan selanjutnya yaitu fokus penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama merasakan adanya masalah, yang kedua identifikasi masalah, ketiga analisa masalah, yang keempat yaitu perumusan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang profesional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, adapun masalah hendaknya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, rumusan masalah yang menunjukkan tindakan, dan yang terakhir, rumusan masalah yang diuji secara etik. Yang harus dilakukan guru dalam penelitian tindakan kelas tersebut, yaitu guru harus mengetahui kondisi di dalam kelas, kegiatan selama pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga hasil dari pembelajaran tersebut. Dan juga rencana dari penelitian tindakan kelas ini yaitu guru harus memahami keadaan kelas. Bagaimana guru mengubah suatu keadaan kelas yang tidak kondusif menjadi kondusif. Misalnya, anak-anak yang tidak ingin dan tidak mau untuk menulis, untuk mengkondisikannya agar mereka mau ikut menulis. Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas dengan sasaran akhir yaitu peserta didik. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok A. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup.